Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Risma, saya sendiri, Saudara Ahmad Fauzi, dan Saudari Monisa Alfia. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Baiklah, langsung saja. Kutipan dengan catatan kaki. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Kutipan ditulis untuk menetapkan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisan, seperti deskripsi, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah yang lebih dari 10 halaman, sebaiknya menggunakan catatan kaki. Jenis-jenis kutipan ada dua, yaitu pertama kutipan langsung, yaitu salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan, dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung kurang dari 4 baris, ditulis berintegrasi ke dalam teks, spasi sama, bias atau margin, juga amas. Diapit tanda petik dan pada akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Dan yang kedua, kutipan langsung lebih dari 4 baris, ditulis terpisah dari teks, spasi rapat atau satu spasi, margin kiri masuk ke dalam teks 5 spasi, margin kanan 3 spasi, dan pada akhir diberi catatan kaki. Dan pembagian jenis-jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung, yaitu menyadur, mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Kemudian, kutipan tanpa catatan kaki biasanya digunakan pada artikel dan makalah pendek kurang dari 10 halaman yang tidak menggunakan catatan kaki, dapat menggunakan data pustaka dalam teks. Pemikiran yang mendasari penulisan demikian antara lain adalah: pertama, artikel lazim dimuat dalam surat kabar dan majalah. Kedua, ruang untuk menuliskan catatan kaki dalam bibliografi terbatas. Ketiga, penulisan cenderung menggunakan ragam populer. Keempat, pembaca artikel bermacam-macam latar belakang ilmu pengetahuan. Kelima, pertimbangan akademis bukan unsur utama karena yang dipentingkan adalah fungsi informasi. Yang keenam, surat kabar dan majalah mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Setiap baris atau kolom diperhitungkan secara komersial. Yang ketujuh, pemuatan catatan kaki dan bibliografi dinilai memboroskan ruang yang dapat memperkecil nilai komersialnya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, penulisan artikel yang pendek tidak menuntut catatan kaki dan bibliografi yang banyak. Nah, data pustaka dalam teks digunakan dalam menulis karangan pendek, misalnya artikel di surat kabar. Nah, data pustaka dapat ditempatkan pada awal kutipan dan dapat pula pada akhir kutipan. Nah, data pustaka yang dituliskan merupakan penciptaan ide, penulis buku, nama buku, tahun, dan halaman. Yang kedua, catatan kaki, yaitu catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Kedua, antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Ketiga, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Keempat, catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Kelima, catatan kaki
jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut. Yang keenam, urut-urut ditulis dengan kecil dari huruf lainnya. Contohnya, Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian 2 terjemahan Nurul Iman, Jakarta, Pustaka Binaman Presindo, 1994, halaman 1-4. Kemudian ibid, objit, dan lokcit. Yang pertama, ibid. Singkatan kata ibidium berarti di tempat yang sama dengan di atasnya. Yang pertama, ibid ditulis di bawah catatan kaki yang mendahulunya. Kemudian, ibid tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelidiknya. Ketiga, ibid diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring dan diakhiri titik. Yang terakhir, apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan ibid, jilid halaman. Contohnya, Herwono, Mengikat Makna, Bandung, Mizan 2002, halaman 109-110. Ibid halaman 112-115. Yang kedua, objit atau over citato. Objit berarti dalam karya yang telah disebut. Merujuk buku sumber yang telah disebutkan tetapi halaman berbeda dan diselingi sumber lain. Ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, setiap suku diikuti titik. Urutan penulisan, nama pengarang, nama panggilan, nama pemilih, objit, nama buku, halaman. Contohnya, Satjipto Raharjo, Buku Masyarakat dan Pembangunan, Bandung, alumni 1976, halaman 50. Yang terakhir, lokcit, loko citato. Lokcit berarti di tempat yang telah disebutkan. Merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku, kumpulan esai, jurnal, majalah, dan lain-lain. Kutipan bersumber pada halaman yang sama. Kata lokcit tidak diikuti nomor halaman, menyebutkan nama keluarga atau pengarang. Contohnya, Sarwiji Suwandi, peran guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2003, halaman 1-20. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tentang daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Nah, cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tulis tunjuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. Yang kedua, gunakan alinea menggantung atau menonjol. Yang ketiga, jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antar sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Yang keempat, urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad, nama belakang penulis, atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan. Yang kelima atau yang terakhir, gelar tidak dicantumkan. Nah, cara menyusun daftar pustaka itu ada 2 cara. Cara yang pertama, nama pengarang, diberi koma, selanjutnya judul, diberi koma lagi. Yang ketiga,
nama kota diberi titik 2. Selanjutnya diteruskan nama penerbit diberi koma dan tahun terbit diberi titik. Cara yang kedua, nama pengarang diberi titik, tahun penerbit diberi titik, judul diberi titik, nama kota diberi titik 2 dan nama penerbit diberi titik. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.